Infinix Zero X Pro harga barunya sempat turun mulai dari 2,5 jutaan. Apakah masih worth it dipakai di tahun 2023? Jadi simak full reviewnya dengan update software yang paling baru. Oke, kita mulai dari sektor pertama yaitu soal desain dan build quality. Overall, desain Zero X Pro ini looknya kelihatan premium, bagian depan bezelnya tipis dan pansolnya kecil. Terus belakangnya ini pakai material kaca. Tapi ini tak pakai NGAR skin warna merah, polosan aja, tanpa logo bantal. Buat frame plastik, ini finishingnya glossy, jadi mudah kotor. Untuk kelas harga 2 jutaan, build quality-nya ini terasa sangat solid. Bobotnya juga mantep. Lanjut feel handling, bodi kacanya ini emang licin dan gampang kotor. Makanya saya kasih skin. Tapi overall enak sih, nggak kegedean, nggak kekecilan, jadi pas di tangan saya. Buat pemakaian satu tangan ini masih usable. Lalu feel tombolnya ini kliki tapi sedikit keras. Jadi sektor pertama saya kasih nilai 9,5. Oke, berikutnya sektor kedua yaitu performa. Infinix Zero X Pro pakai SoC MediaTek Helio G95, RAM 8GB, internal 256GB, baterai 4500 mAh, 45 watt. Sensornya lengkap, ada gyro hardware. Tapi Zero X Pro ini badut. Sebagai flagship, HP ini nggak dikasih NFC. Padahal HP kentangnya Infinix, si Smart 6 itu malah dikasih NFC. Ini kebalik ya, HP murah dikasih NFC buat apa coba? Bakal jarang kepake. Next, apakah Helio G95 di Zero X Pro panas? Soal ini tergantung dipakainya buat apa dulu. Selama 6 bulan terakhir saya pakai Zero X Pro, dipakai santai kayak sosmed, cari the meme, maraton anime itu nggak terasa panas. Suhunya udah sama kayak HP lain. Kalaupun dipakai intens, itu cuma anget doang. Tapi lain cerita kalau dipakai ngegame berat. Dipakai bentar aja suhunya gampang naik. Cuma Helio G95 di Zero X Pro ini menurut saya masih terkendali performanya. Pas suhunya throttling, performa gamenya masih lancar, nggak langsung nge-lag parah. Pernah dulu saya geber Genshin 1 jam, gameplaynya masih stabil. Saran saya kalau Zero X Pro dipakai gaming, wajib ditambahin cooling. Dan soal multitasking, RAM 8GB masih aman. Next, performa layar Full HD Plus AMOLED 120Hz, tone-nya cenderung warm, jadi lebih nyaman di mata ketimbang AMOLED di Note 12. Warnanya lebih pekat, kerasa tajam dan detail. Di bawah terik matahari, layarnya masih terlihat cukup jelas. Dan performa under display fingerprint-nya ini udah cukup akurat, tapi perlu pembiasaan. Terus juga ada always on display, ini sayangnya cuma 10 detik. Soal touch response, ini multitouch-nya 5 jari. Saya nggak ngerasa ada delay, main game Rhythm Bandori saya no complain. Dan haptic feedback-nya ini mungkin salah satu yang paling enak di harga 2-3 juta. Kalau masalah di layar paling bug video HDR dan brightness minimumnya kurang redup. Next, mono speaker, jika saya nggak pakai fitur DTS sound quality-nya babuk banget. Tapi setelah setel preset DTS-nya, saya bilang mono speaker-nya ini tergolong cukup bagus. Bass-nya ada, treble-nya cukup pas. Buat yang ngeluh speaker HP Infinix jelek, coba setel DTS-nya dulu. Jangan pasrah pakai preset bawaan. Oke, berikutnya adalah performa baterai 4500 mAh. Dipakai santai cukup awet, bisa tahan seharian dari pagi sampai sore, kadang sampai malam dengan screen on time 7 jaman kecil. Sementara charging time 45 watt dari 10-100% itu butuh waktu 1 jam lebih dikit. Jadi sektor performa saya kasih nilai 8,5. Oke, berikutnya sektor ketiga UI experience. Zero X Pro ini sudah saya update ke firmware paling baru, Security April 2023. Tapi masih stuck di XOS 10.0 dengan Android 11. Plusnya UI terasa ringan, fiturnya banyak yang berguna. Soal iklan tidak sebrutal MIUI, kalau mau bebas iklan, cara hapusnya gampang, blokir aja Palm Store-nya. Minusnya ini nggak dapat Android 12. Toko temanya kotak semua ikonnya, jelek-jelek menurut saya, dan bug minor mode dark mode di control center. Tapi kalaupun dikasih update Android 12, XOS-nya tetap 10.0 rasanya bakal percuma. Jadi sektor ketiga saya kasih nilai 5 aja deh.
biar Infinix itu nyadar kalau jaminan update software mereka itu pelitnya kebangetan. Kalau seri Hot atau seri Note masih oke lah nggak dikasih update major. Tapi ini seri Zero yang X Pro, mantan flagshipnya. Oke, yang keempat adalah sektor gaming. GPU Mali G76 Helio G95 masih powerful. Mobile Legends Ultra 120Hz masih bisa jalan. Gameplaynya lancar dan FPS-nya mulus. PUBG Mobile juga sama, mentok HDR Ultra dan bisa smooth extreme. Gameplaynya bisa 50-an FPS, lebih kadang. Dan gyronya ini hardware. Cuma buat yang punya skill level dewa, main pakai 6 jari, Zero X Pro nggak bisa. Game ketiga Bandori server Jepang, 3D MV masih lumayan tapi bakal ada stuttering. Kalau mode biasa lancar jaya, nggak ada masalah audio delay dan touch delay. Next ke game keempat ya, Genshin Impact ini masih sangat playable, low 60 FPS rata-rata di 40-45 FPS. Pas throttling juga masih lancar. Kalau pengurangan baterai menurut saya normal sih untuk ukuran 4500 mAh. Cuma ini panas banget coy. Solusinya pakein cooler buat ngeredam suhunya. Saran saya beli cooler yang ada lapisan plat S-nya, kalau kipas doang itu kurang efektif. Mengingat body Zero X Pro ini pakai kaca, bakal lebih diuntungkan. Jadi sektor keempat saya kasih nilai 8,5. Oke, sektor terakhir, sektor kelima, kamera. Setup triple kamera 108 megapiksel ada OIS, 8 megapiksel 5 kali optical zoom, max digital 60 kali zoom dengan OIS juga, dan 8 megapiksel ultra wide. Untuk kamera depannya ini 16 megapiksel ada LED flash-nya. Untuk hasil, kamera Zero X Pro ini tipikal realistis ya. Main kameranya punya detail yang cukup, nggak terlalu oversharp, warnanya natural, sesuai mata memandang. Untuk ultrawide-nya saya ngerasa cenderung tidak konsisten, kadang bagus, kadang kurang. Sementara 5 kali optical zoom-nya ngehasilin sudut pandang yang berbeda. Kalau hasilnya sih oke lah, anggap aja buat seru-seruan. Kalau mau bagus wajib pakai tripod. Untuk mode periskop 60 kali zoom-nya ini bisa buat foto bulan. Hasilnya tetap ya, dibantu sama AI buat rapihin. Ya, setidaknya di harga 2,5 juta nggak ada lensa useless lah, seperti depth, makro, atau AI. Dan buat low light, ini lumayan aja. Untuk video, fokusnya suka lari-larian pas objeknya lagi deket. Itu pas pakai mode pintar ya. Kalau tidak butuh ya matikan saja mode pintarnya. Mode fokus pintar maksudnya. Jadi sektor kamera saya kasih nilai 8,5. Oke, total Infinix Zero X Pro di tahun 2023 dapat skor 37 poin. Masuk ke tier A, yang artinya lumayan bagus tapi beberapa hal terasa nanggung. Seperti tidak dikasih NFC padahal seri kentang semat dikasih, terus sama mono speaker. Untungnya mono speakernya masih bisa diterima lah setelah di setel pakai preset DTS. Ya ini HP masih worth it kalau teman-teman nyari desain, build quality, layar, dan kamera. Sebenarnya saya mau jual Zero X Pro ini tapi mikir-mikir karena kameranya kepake buat saya. Kalau ngejar performa saya rasa mending HP yang pakai Helio G99. GPU-nya memang lebih rendah tapi lebih adem dari G95. Ya sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Untuk software, sayang sekali ini masih PR buat Infinix. Jadi sekian dulu review Infinix Zero X Pro di tahun 2023. Kalau ada pertanyaan drop aja di komen dan sayonara.